Selamat siang menjelang sore, Pak Kades. Ini dengan Kades bernama siapa, Pak? Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ya, mohon izin. Saya Kepala Desa Dataniri, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara. Ya, kurang lebih 8 bulan ini semenjak saya dilantik untuk jabatan saya sebagai Kepala Desa. Sebelumnya saya dari anggota TNI Angkatan Darat, ya, khususnya Babinsa khusus 13 Muara TW, ya, dengan adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada saya, sehingga di bulan 5 kemarin saya 2022 saya terpilih menjadi Kepala Desa dan dilantik bulan 7 2022. Sekian, terima kasih. Dengan nama siapa, Pak? Untuk nama saya Naik Marusaha. Ini sekarang Bapak ke kantor Ikatan Wartawan Online yang berada di Kabupaten Barito Utara, Muara TW. Ada keluhan apa, Pak, terkait dengan pemerintahan atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan sehingga saya bisa hadir di kantor IWO Kabupaten Muara TW. Tentunya ada problem permasalahan terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan sekdes yang kurang lebih 6 bulan ini belum ada solusi jalan untuk langkah-langkah selanjutnya. Demikian. Maksudnya pemberhentian sekdes, apakah Bapak yang memberhentikan sekdes atau bagaimana, Pak? Ya, awal perjalanan ini tentunya saya sebagai Kepala Desa tidak serta-merta ya mengambil langkah terkait dengan pemberhentian ini. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu di Mendagri atau di Kementerian Desa, tentunya ada pembinaan. Ya, ada pembinaan baik itu di aparat desa atau mungkin di staf juga, semua saya sudah jalankan pembinaan itu. Ya, terkait dengan kenapa terjadinya ada pemberhentian sekretaris desa, tentunya ini sebenarnya yang saya hindarkan, cuma karena saya tidak ada langkah terkait dengan gimana program saya selama ini betul-betul saya sebagai Kepala Desa adalah amanah, ya, dan ini menjadi tanggung jawab saya untuk bagaimana selama saya 6 tahun menjabat betul-betul saya bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat saya. Demikian. Terkait sekdes yang Bapak berhentikan itu, apakah sekdes definitif atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan sekretaris desa yang saya berhentikan, itu sekretaris desa dibentuk, diangkat dan dilantik di masanya pejabat sementara. Oh, ya. Yang melantiknya pejabat sementara PJ. Ya, waktu itu di bulan 11 penjaringannya 2021, ya. Di bulan 12 2021 pelantikannya. Demikian. Sehingga ada niat Bapak untuk memberhentikan sekdes yang ditetapkan oleh PJ sebelumnya itu karena apa, Pak? Sehingga Bapak ada niat untuk memberhentikan sekdesnya, Pak? Ya, terima kasih. Seiring berjalannya waktu, ya, di bulan 7 saya sertijab di 2022, ya, di situ mulai ada problem, ada permasalahan terkait dengan anggaran ADD ataupun DD, di mana anggaran itu dari Januari sampai dengan bulan 7 tidak tercairkan oleh pejabat sementara yang sebelumnya. Ya, berkaitan dengan itu, begitu di bulan 7 saya dilantik, ya, saya diharuskan mencairkan itu. Tentunya saya sebagai Kepala Desa yang baru, saya tidak serta-merta langsung menerima tanda tangan. Tentunya akan saya pelajari, ya, karena terkait dengan anggaran
ADD tahap 1, DD tahap 1 di zamannya mereka, ya saya sangat betul-betul memperhitungkan itu. Demikian. Jadi menurut Bapak ada pekerjaan yang termasuk Bapak anggap tidak sesuai yang dilakukan oleh PJ Kades yang dulu, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk sejauh itu saya tidak bisa mengambil langkah untuk sejauh itu. Tetapi yang harus saya hadapi terkait dengan itu, ya perjalanannya ya kurang lebih 2 bulan setelah saya dilantik, ya ada beberapa kali mediasi terkait dengan pencairan anggaran itu, baik itu dana desa, baik itu ADD. Ya, waktu itu di bulan 9, ya mediasi yang pertama di kecamatan tidak ada titik temunya. Mediasi yang kedua itu di Dinas Sospemde, tidak ada titik temunya, dan mediasi yang ketiga di bulan 9 2022 baru di situ saya sedia untuk mencarikan anggaran ADD dan DD dari Januari sampai dengan bulan 7. Nah, setelah itu perjalanan itu saya kerjakan baik itu mungkin sesuai dengan apa yang saya cairkan anggaran sebelumnya itu. Di lapangan tentunya ada terjadi kendala, ya baik itu mungkin secara fisik di lapangannya dan secara administrasi, ya. Bulan 11 2022 tanggal 16 saya dipanggil Pak Kecamatan, ya saya dipanggil, ya terkait dengan adanya problem. Nah, waktu itu dihadiri oleh saya sendiri sebagai kepala desa, sekretaris desa saya, pendamping kecamatan, pendamping lokal, dan kasih pemerintahan, kasih PMD beserta stafnya. Di situ Pak Camat menyampaikan, ya terkait dengan pekerjaan saya. Setelah itu sebelumnya Pak Camat bertanya kepada sekdes saya. Jadi pertanyaan itu, Ibu Sekdes, apakah siap memverifikasi pekerjaan saya? Karena Ibu Sekdes tentunya Ibu Sekdes menjawab waktu itu, saya tidak siap Pak Camat memverifikasi pekerjaan Kades. Karena setelah Ibu Sekdes memutuskan seperti itu, Pak Camat mengambil langkah dan memutuskan, karena memang Ibu Sekdes tidak mau memverifikasi pekerjaan saya, Pak Camat memerintahkan saya sebagai kepala desa untuk membongkar lagi cor rigid jalur 2. Ya. Waktu itu memang saya tidak langsung menanggapi, karena memang saya mencari kesempatan di mana nanti beliau memberi kesempatan kepada saya berbicara. Demikian. Terkait ada perintah Pak Camat yang menyuruh membongkar bangunan yang Sepian bangun. Padahal bangunan itu dianggarkan oleh PJ yang terdahulu, Pak. Tentunya PJ terdahulu itu ada kaitan pekerjaan dengan Sekdes. Lalu apa alasan Sekdes tidak mau memverifikasikan pekerjaan yang Bapak sendiri hanya selaku penanggung jawab? Padahal itu pekerjaan yang sudah dianggarkan oleh Sekdes dan kepala desa terdahulu, Pak. Apa alasan Bu Sekdesnya? Terima kasih. Untuk alasan Ibu Sekdes, kemarin dia tegas menyampaikan dasarnya, alasannya tidak sesuai dengan RAP. Demikian. Alasannya tidak sesuai dengan RAP. Kalau menurut Bapak kan hanya melanjutkan, Pak. Sampai bangunan itu terjadi, apa memang sesuai RAB atau tidak, Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih. Anggaran sebelumnya itu kan anggaran silpa dari dana desa. Nah, dana silpa dari dana silpa itu tidak mencukupi, karena dengan harga-harga material
yang naik tentunya berubah anggaran itu. Nah, makanya waktu itu saya dengan tim saya untuk membuat perubahan terkait dengan program kelanjutan dari hasil RAP di zaman sebelumnya PJ. Nah, dari situlah mulai ada kesinkronan antara saya dengan Bu Sekdes, demikian. Pembuatan perubahan itu sudah melalui persetujuan BPD atau udah ada diverifikasi atau belum, Pak? Untuk perubahan itu karena waktu itu sudah di bulan 10-11 ya, jadi karena anggaran itu sudah ada, saya kerjakan. Setelah itu baru saya berkoordinasi terkait juga dengan teman-teman di desa, begitu juga mungkin teman-teman di BPD ya, dan disetujui juga dari pihak kecamatan untuk perubahan, baik itu pendamping lokal juga hadir waktu itu membicarakan terkait dengan perubahan anggaran yang sebelumnya tidak lagi memenuhi dengan anggaran yang sekarang dirancangkan itu. Artinya itu semua sudah sesuai dengan aturan. Terkait dengan pemberhentian, Bapak pernah membuat surat pemberhentian Sekdes, padahal informasinya Bapak baru menjabat, Pak. Nah, itu tanggapan dari pihak kecamatan bagaimana, Pak? Terima kasih. Terkait dengan pemberhentian Sekdes, setelah kami tanggal 16 itu di bulan 11 2022, di situ camat memutuskan supaya saya membongkar lagi pekerjaan jalan rigid jalur 2 itu. Seiring berjalannya waktu pembicaraan itu, saya minta izin berbicara dan camat memberi waktu saya berbicara terkait dengan itu. Dan saya sampaikan sama pecamat ya, terkait dengan rencana perintah untuk membongkar cor jalan rigid di jalur 2 itu, saya sampaikan saya tidak mau pecamat. Saya bilang, kenapa? Karena kalau memang saya salah sesuai aturan menurut sampean, salah saya secara undang-undang, lebih baik proses saya aja. Ya, saya siap, saya bilang diberhentikan. Besok pun saya berhenti kepada saya siap, saya bilang. Karena apa yang saya kerjakan, saya akan pertanggungjawabkan itu. Demikian. Terkait dengan Bapak pernah mengeluarkan surat pemberhentian untuk Sekdes yang Bapak anggap tidak sejalan dengan Bapak yang selaku pemerintah desa. Ini kan tidak sejalan lalu Bapak memberhentikan. Dasar Bapak memberhentikan itu Bapak sudah ajukan. Itu tanggapannya Pak Camat gimana, Pak? Terima kasih. Seiring berjalannya waktu setelah tanggal 16 rapat itu di bulan 11 2022, tanggal 17 selesai rapat mediasi, tanggal 17-nya besoknya saya mengambil langkah untuk memberitahukan pemberhentian sekretaris desa, dan saya membuat surat itu kepada camat terkait dengan pemberhentian sekretaris desa. Terkait dengan itu adanya mediasi ya, mediasi 1, mediasi 2, mediasi 3, mediasi 4 dan mediasi kelima, pembahasan itu dan tanggapan dari pecamat juga. Harapan mereka tentunya seturut dengan rencana mereka, saya mengembalikan lagi Sekdes yang sudah saya rencanakan diberhentikan. Berjalan seiringnya waktu juga sampai 5 kali mediasi di kecamatan ya, hasil keputusannya juga sama halnya dengan sesuai dengan harapan mereka yang mereka minta ya. Saya tetap pada pendirian keputusan saya bahwa saya tidak mau ya, saya tetap dengan langkah saya untuk jenjang ke berikutnya adalah memberhentikan sekretaris desa, karena pandangan saya langkah-langkah keputusan camat menyatakan tidak sah ya, surat pemberhentian saya itu menurut saya itu sepihak ya, karena sudah jelas dasar saya
memberitahu pemberhentian sekretaris desa itu sudah kuat dasar saya. Karena apa? Karena di situ sekretaris desa sudah merampas wewenang saya sebagai kepala desa. Demikian. Oh, jadi permasalahannya Bapak menduga bahwa sekretaris desa itu ditunggangi oleh oknum kecamatan merampas kewenangan Bapak selaku pejabat resmi kepala desa Datai Nirui. Nah, untuk dugaan itu apa bisa Bapak buktikan, Pak? Atau apa Bapak memiliki bukti, Pak? Terima kasih. Terkait dengan surat pemberitahuan pemberhentian sekretaris desa, ya, tentunya saya punya buktinya, ya. Di sini di nomor 22/DSDN/DSDN/11/2022. Di sini sangat jelas dasar saya karena di sini sekretaris desa, ya, dan sudah dikonfirmasikan dari pihak kecamatan merampas wewenang saya sebagai kepala desa terkait dengan pemberhentian staf desa 3 orang. Demikian. Ada lagi informasi, Pak. Bapak sudah pernah melaporkan bahwa bukan hanya secara administrasi, bahkan secara fisik bangunan Bapak terkait dengan bangunan rigid beton dari Sulpa DD Kades terdahulu itu dirusak, Pak. Itu secara fisik batakonya dirusak. Itu betul, Pak? Apa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan pekerjaan fisik saya, adanya kendala dan itu memang benar. Ya, saya sudah laporkan ke pihak berwajib yaitu Polsek TW Tengah, ya, dan itu saya sampaikan juga pada saat juga mediasi di kecamatan terkait dengan pemberhentian sekretaris desa. Demikian. Ada surat laporan ya itu, Pak? Ya, ada. Nah, ada lagi, Pak. Satu, ini informasi yang didapatkan dari kami media, Pak, bahwa Bapak baru 2 bulan menjabat, Bapak sudah pernah dimintai oleh beberapa unsur kaur desa yang membuat surat supaya Bapak bisa diberhentikan, Pak. Bisa diceritakan, Pak, itu berapa bulan setelah Bapak menjabat atau bagaimana, atau betul atau tidak itu, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan bulan 7 saya dilantik 2022, ya. Di bulan 8 tanggal 30 Agustus 2022 mereka membuat surat kepada saya menyampaikan hasil rapat koordinasi aspirasi masyarakat. Nah, di sini ditujukan kepada kepala desa. Dan yang membuat ini hasil dari musyawarah desa, itu dari ketua BPD terkait dengan itu. Setelah itu, ini di bulan 8-nya 2022, 1 bulan setelah saya dilantik. Setelah itu di bulan di tanggal 15 Agustus 2022 juga, ya, dengan bulan Agustus, di sini mereka membuat surat lagi, yaitu mosi tidak percaya kepada kepala desa, ya. Nah, dan ini di tanda tangani semua aparat desa, ya, semua aparat desa BPD yang menandatangani ini. Nah, terkait juga dengan itu juga mosi tidak percaya juga di bulan 9 September, di bulan September tanggal 9 2022, ya. Jadi mereka membuat surat ini ditujukan kepada Bupati Barito Utara,
yang kedua kepada Dandim 1030 Murat RW. Di sini perihalnya yaitu terkait dengan mengembalikannya ke kesatuan semula. Jadi di sini permintaan mereka pemberhentian kepala desa Data Niroi ya, dan mengembalikan saya ke dinas saya sebelumnya. Demikian, terima kasih. Padahal Bapak baru 2 bulan menjabat, Bapak sudah diusulkan untuk ditarik kembali ke kesatuan ya Pak ya. Ya. Sudah dibikin mosi tidak percaya dan lain-lain. Belum menjalankan tugas dengan sepenuhnya, belum mendapatkan anggaran. Nah, rencana Pak atas terjadinya permasalahan baik di pemberhentian kepala desa, pemberhentian sekdes, dan ada dugaan bahwa pembuatan surat usulan untuk meminta Bapak diberhentikan, ini upaya Bapak untuk selanjutnya bagaimana Pak? Terkait dengan itu ya, waktu itu memang dalam perjalanan itu ya, saya sebagai kepala desa tentunya saya hadapi dengan hati tenang dan damai ya, dan saya juga mengambil langkah sesuai dengan di mana fungsinya saya sebagai kepala desa ya. Saya tidak mau terbawa arus rencana mereka. Saya tetap pada fungsi dan tugas saya sebagai kepala desa, bagaimana saya bisa memberi contoh dan teladan di masyarakat desa saya, khususnya desa Data Niroi ya. Dan langkah-langkah itu saya tentunya berusaha untuk menjadi yang lebih baik itu mungkin dari pembangunan fisik, baik itu juga terkait juga dengan bagaimana sosialisasi saya di masyarakat ya. Dan itu memang menjadi atensi saya ya, di mana program-program saya memang melalui visi misi saya, bagaimana saya bisa membuat desa Data Niroi ini perubahannya untuk 6 tahun ke depannya. Demikian. Pertanyaan kita yang terakhir Pak, ini Bapak sudah mengajukan beberapa kali, sudah mengajukan pemberhentian sekdes, bahkan ada beberapa orang KAUR atau BPD yang sudah membuat surat pengunduran diri sehingga mereka dianggap sah. Tetapi permasalahannya bahwa di sini mereka sulit diberhentikan Pak. Nah, dengan adanya dugaan bahwa unsur-unsur ini ditunggangi oleh salah satu oknum di tingkat kecamatan, upaya Bapak selanjutnya, usaha Bapak selanjutnya ini untuk memberhentikan mereka ini supaya roda pemerintahan yang sesuai dengan visi misi yang Bapak sebutkan tadi bisa jalan. Upaya Bapak untuk selanjutnya ini ke arah mana Pak? Ya. Apa Bapak mau gugat ke pengadilan atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Terkait dengan perjalanan saya terkait pemberhentian sekretaris desa kurang lebih 6 bulan, tentunya saya berharap permasalahan ini betul-betul clear, di mana negara kan sudah memfasilitasi terkait dengan permasalahan ini. Nah, itulah harapan saya sebagai kepala desa. Begitu juga dengan adanya pengunduran diri ketua BPD di bulan 9 2022 ya, di bulan Februari 2023 kurang lebih 5 bulan ya, mantan ketua BPD ini diaktifkan kembali ya, diaktifkan kembali dan aktif sekarang. Tentunya sudah ada bukti juga ya, setiap rapat, setiap apa, baik itu di desa atau di kecamatan dia hadir. Nah, ini menjadi polemik baru
Ya, dimana kenapa saya bilang menjadi polemik baru? Ya, pemberhentian sekdes saja belum clear. Ditambah lagi diaktifkannya lagi ketua BPD. Makanya waktu rapat di DPR terakhir, ya, waktu rapat di DPR terakhir di bulan 3 kemarin, ya, saya sampaikan ini, ya, kepada pimpinan rapat waktu itu ketua DPR, ya, harapan saya bagaimana langkah-langkah terkait dengan diaktifkannya lagi ketua BPD ini. Ya, tentu ini menjadi dilema saya nanti, baik itu di administrasi, baik itu di lapangan, ya, menjadi dilema saya. Ya, karena sudah jelas surat pengunduran diri dia sudah ada diberikan kepada saya, dan itu menjadi acuan saya terkait dengan siltapnya nanti. Ya, tentunya saya berdasarkan surat pengunduran diri itulah saya berpegang. Nah, dan selanjutnya juga dengan pemberhentian juga sekretaris desa dan pengangkatan sekretaris desa saya yang baru, ya, saya sebagai kepala desa, saya sangat-sangat betul-betul ini harus clear, ya, sesuai dengan di mana wadahnya bahwa negara memfasilitasi terkait dengan permasalahan ini. Itu harapan saya. Bukan karena keputusan atau tanggapan camat sah tidak sahnya, saya tidak berpegang pada itu. Ya, saya tidak berpegang pada itu. Kenapa saya bilang saya tidak berpegang itu? Karena tanggapan camat ataupun keputusan camat bagi saya itu sepihak. Ya, karena di sini sudah jelas dasar pemberhentian sekdes. Dasar-dasarnya sudah sangat jelas, dan ini saya pertanggungjawabkan kapanpun dan dimanapun saya akan pertanggungjawabkan keputusan saya. Demikian. Pertanyaan yang terakhir lagi, Pak. Harapan ini, Pak. Harapan Bapak nanti terhadap pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten, nah, supaya Bapak bisa betul-betul menjalankan roda pemerintahan ini, tentunya harus diklirkan dulu permasalahan pemberhentian sekdes, pengangkatan sekdes, bahkan KAUR juga BPD yang sudah mengundurkan diri. Nanti kembali lagi minta insentif. Harapan Bapak ini, Pak, yang terakhirnya ini bagaimana, Pak? Harapan saya terkait dengan diaktifkannya kembali ketua BPD, ya, saya berharap, ya, baik itu pemerintahan kecamatan betul-betul mengkaji ulang, ya, mengkaji ulang keputusan itu, karena ini cepat atau lambat akan terbentur di lapangan nanti saya. Ya, begitu juga terkait juga dengan pemberhentian sekdes. Di situ sudah sangat jelas surat-surat saya, baik itu kepada camat, baik itu kepada bupati, baik itu mungkin kepada kepala PTN Palangkaraya, dan juga terakhir saya juga membuat surat kepada Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri Jakarta Pusat. Dan itu sudah saya sampaikan juga bahwa harapan saya permasalahan saya ini dikelirkan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Demikian. Ini adalah hasil wawancara saat jumpa pers di kantor Ikatan Wartawan Online, dan berita ini ditayangkan supaya mendapatkan konfirmasi balik dari pihak terkait. Demikian laporan dari Jurnal Polisi ID Kabupaten Barito Utara mengabarkan.